Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya ke channel Review. Hari ini kita akan membuat video review rekomendasi handphone second berkualitas ya. Seperti yang tadi sudah ada cuplikannya, kita hari ini akan nge-review Xperia XZ1 versi AU. Oke, langsung aja kita mulai videonya ya. Nah, ini dia Xperia XZ1 versi AU yang sudah jadi daily driver saya hampir selama 5 bulanan ya. Kita lihat dari bodinya ini, bodinya ini sendiri sudah menggunakan aluminium ya, aluminium back case-nya, sama dari frame-nya juga sudah aluminium. Terus kita lihat di semua sisinya, di bawahnya itu ada USB Type C, sama ini mikrofon ya. Terus di bagian atasnya ini ada jack audio juga. Terus di sebelah kanan ini ada garis antena, atas bawah ada SIM injector. Di sebelah kirinya satu garis antena. Terus ada tombol up and down volume ya. Ini ada fingerprint sama tombol on off langsung, sama ada shutter kamera ya. Untuk kamera belakangnya ini satu kamera sudah ada flash juga ya, sama ini garis antena lagi di atas, sama logo AU ya di bawah ya. Untuk kamera depannya, ini sudah satu. Untuk layarnya ada kamera depan, sensor, sama speaker ya. Di bawah juga ada speaker, jadi ini sudah stereo speakernya ya. Oke. Nah, kita mulai aja. Jadi yang kalau belum tahu, ini Xperia XZ1 ini rilisnya itu tahun 2017 ya. Sama barengan sama dengan Samsung S8, seri Note 8. Kalau dari LG-nya mungkin LG G6 atau V30, sama HTC U11 dan Google Pixel mungkin seri 2 atau 3 ya. Oke, terus langsung kita lanjut ke dari desainnya. Desainnya sendiri ini sudah pakai 5,2 in ya. Tapi sayangnya bezelnya ini masih gede ya. Ya mungkin ciri khas dari Sony, yang sering pakai Sony mungkin sudah tahu ya. Pasti kotak ya bentuk bodinya. Terus dia sudah tadi aluminium backdoor sama frame-nya. Untuk ketebalannya sendiri ini 7,4 mm ya, cukup tipis. Sama untuk beratnya juga 155 gram, jadi cukup ringan juga ya. Terus untuk layarnya ini sudah pakai IPS ya, masih IPS LCD tapi banyak fitur. Contohnya dia sudah HDR10, terus luminous display. Ini mungkin sering dipakai kalau yang pakai LCD, LED TV itu sama panelnya ya. Terus ada juga Extreme Reality Engine ya. Extreme Reality Engine ini dari Sony-nya sendiri, jadi layarnya pasti sangat jelas. Terus untuk kerapatan layarnya sendiri ini sudah 424 ppi, jadi sangat bagus ya, sangat jernih ya, gak kalah kayak AMOLED atau yang lainnya gitu ya. Terus kita lanjut dari segi prosesornya. Prosesornya sendiri ini sangat-sangat worth it ya buat tahun 2021 ini. Dia sudah pakai Snapdragon seri 835. Jadi kalau yang mau beli handphone buat main game bisa ke handphone ini, sangat-sangat rekomendasi ya. Snapdragon 835 dengan GPU-nya Adreno 540. Ini sudah 10 nanometer, sangat bagus ya untuk handphone dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi yang belum tahu, ini harganya itu hanya 1.500.000 ke bawah ya. Paling maksimal 1.500.000 dijualnya.
Terus untuk versi Androidnya sendiri ini baru Android 8, bisa upgrade ke Android 9 ya. Tuh, sudah cukup bagus, RAM-nya 4, memori 64 GB. Oke. Lanjut ke segi kamera. Buat kamera belakangnya ini 19 megapiksel, aperture 2.0, terus ada LED flash juga. Untuk fitur videonya ini sudah 4K ya, bisa sampai 4K 30 fps. Kalau untuk Full HD-nya cuman di 30 fps saja, bisa sampai 60 fps, maaf. Terus yang bagusnya ini untuk videografinya dia bisa slow motion sampai 960 fps. Dimana kalau buat handphone sekarang harga di atas 3 juta juga masih belum bisa ya. Jadi handphone ini sangat-sangat bagus buat yang suka bikin video gitu. Juga udah dilengkapi kamera belakangnya itu Zero Ace ya, stabilizer. Jadi kalau misalkan mau bikin video sudah enak ya. Nanti paling saya coba sertakan untuk video hasil kamera belakangnya sama video di kamera belakangnya sendiri. Lanjut buat kamera depan ini 13 megapiksel sama aperturnya 2.0. Sudah ada Zero Ace-nya juga, cuman masih baru 30 fps ya. Sama juga di sini kalau misalkan di kameranya, walaupun dia satu kamera, sudah ada settingan menunya, ada menu bokeh ya. Nah, menu bokeh ini jadi efek blur dia sudah bisa ya. Nanti saya juga bakal tunjukin hasilnya ya. Ada kamera gerak lambat, buat kamera tadi slow-mo-nya, ada efek air, panorama sudah ada, dan lain-lain ya. Nanti saya tunjukin hasil kameranya. Nah, terus yang terakhir mungkin saya akan bahas fitur-fitur yang ada di sini ya. Salah satunya yang paling penting adalah speakernya sudah stereo ya, atas bawah. Terus yang enaknya lagi dia pakainya di depan ya, si speakernya. Jadi kalau si yang pemakainya suka main game atau nonton YouTube kan biasanya di sini ya, si speaker itu kadang kehalangan ya sama tangan. Nah, untuk si handphone ini nggak akan ya, karena dia speakernya di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita coba, kalau kita setel musik, maaf, walaupun kita tutup atau kita pakai seperti main game, dia hasilnya tetap bagus ya. Sedikit aja ya, takutnya kena copyright. Tuh ya, jadi nggak ngaruh ya. Tuh. Terus selain itu juga dia sudah pakai pengecasannya, sistemnya USB Type C 3.1, sudah bisa fast charging ya, quick charge 3.0 ya. Terus selain itu juga sudah support OTG, sudah ada NFC. Biasa kalau Sony biasanya sudah pakai NFC semua ya. Nah, coba kita lihat, ada NFC-nya sudah bisa. Takutnya saya dikira bohong ya. Nah, di sini sudah ada untuk setelan NFC ya. Nah, ini sudah ada NFC, jadi otomatis bisa NFC. Sangat bagus ya, untuk handphone 1 jutaan sudah bisa NFC ya. Terus ada juga fingerprint ya. Fingerprintnya di side ya, di pinggir. Nah, jadi untuk handphone yang bilang side fingerprint itu baru hari ini dipakai Oppo atau Vivo, ternyata enggak, di 2017 sudah dipakai di Sony ya. Kita lihat. Nah, otomatis masuk langsung ya, karena ini sudah side fingerprint. Terus buat yang lainnya mungkin dari segi baterainya dia masih kecil ya. Ini baterainya hanya 2700 mAh aja. Jadi kalau buat pemakaian sekarang mungkin butuh power bank atau butuh pengecasan yang sering gitu ya. Agak sering untuk ngecasnya gitu. Oke, paling gitu aja sedikit review dari saya. Nanti paling akan saya sertakan tadi di akhir video hasil kamera dan dari video dari Sony XZ1 ini. Mungkin rangkuman sedikit buat kelebihannya. Untuk handphone di harga 1.500.000 ke bawah ini sudah banyak fitur yang bisa dipakai, mulai dari NFC, kamera yang sangat bagus,
Untuk prosesor pakai Snapdragon seri 800 sudah sangat bagus buat yang suka main game, itu tuh kelebihan-kelebihannya ya. Terus di layarnya yang sangat jernih juga. Kamera udah pasti, tapi untuk fiturnya pasti sudah banyak juga. Untuk kamera, untuk harga handphone di harga 1,5an. Nah, tapi kekurangannya paling dia dari segi satu sih, dari segi baterai mungkin dia kurang ya untuk tahun 2021 karena baterainya masih 2700 mAh aja ya. Jadi mungkin kalau pemakaian sehari-hari dia bisa sampai sekitar 2 atau 3 kali pengecasan. Terus kekurangan selanjutnya itu adalah dari segi layarnya atau dari segi desainnya yang masih sangat-sangat jadul ya. Ini ada bezelnya yang sangat besar, jadi mungkin kalau buat main game ini berasa kurang untuk layar yang kecil gitu ya. Oke, paling cukup sekian video saya dari saya untuk review Xperia XZ1. Kalau untuk saya sendiri, saya sangat rekomendasi handphone ini buat kalian yang mau handphone murah dengan spesifikasi tinggi ya. Tapi tadi mungkin perlu pertimbangan lagi dari segi baterainya ya. Jadi mungkin terima kasih, video kali ini saya cukupkan sampai sini. Semoga dapat menjadi rekomendasi atau pertimbangan dalam memilih handphone second ya. Bisa ditonton sampai beres aja buat pertimbangan ya. Oke, paling segitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video selfie. Ini hasil full HD 60 fps ya. Kalau ini full HD 30 fps sudah menggunakan stabilizer.